Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan di nomor 16 ya. Jadi pas ketika kita safar, kita bepergian, kita itu perlu ada belajar. Ya, perlu ada belajar tentang fikih yang ada hubungannya dengan safar. Di antaranya yang dulu saya sebut, yang hari ini kita bahas, yakni yang pertama berkenaan dengan qasrus sholati. Qasrus sholah itu artinya meringkas sholat. Kita akan coba sedikit bicara tentang masalah itu. Nah, oke, ini harus kita pahami betul. Ada 3 istilah ya. Di situ tak tulis cuma 2. 3 istilah itu apa saja, Bu? Jamak, terus qasar, dan jamak qasar. Jadi ada 3. Jadi ada jamak sendiri, ada qasar sendiri, dan ada jamak qasar. Kalau yang namanya jamak itu ya mengumpulkan 2 waktu menjadi 1 waktu, itu namanya jamak. Ada yang namanya qasar. Qasar itu berarti meringkas. Yang boleh diqasar itu cuman yang rakaatnya 4. Yang boleh diqasar itu cuman yang rakaatnya 4, yakni zuhur, asar, sama isya. Kalau maghrib boleh diqasar jadi berapa kira-kira? Kalau 1,5 ini piye? Kalau subuh bisa diqasar jadi berapa akhirnya, kan begitu. Maka yang boleh diqasar itu hanya yang berrakaat 4. Sementara kalau namanya jamak itu yang boleh cuman 4. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, kalau untuk maghrib sama isya enggak, Bu. Nah, kalau maghrib sama isya boleh.
Kalau asar sama maghrib itu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita agak sedikit. Jadi tadi ada berapa, Bu? Tiga. Ada jamak, ada qasar, dan jamak qasar. Kalau untuk jamak qasar itu berarti ya dijamak sekaligus diqasar. Kalau duhur sama asar nantinya menjadi 2 plus 2. Kalau maghrib sama isya menjadi 3 plus 2. Kalau dijamak saja 3 plus 4. Kalau sekaligus jamak qasar menjadi 3 dan 2. Nah, itu ketentuannya diantaranya. Perhatikan dalil berikut. Nah, jama'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri bil madinati fi ghairi safarin wala khaufin. Nah, ini nanti jangan sampai gagal paham. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara duhur dengan asar bil madinati di kota Madinah fi ghairi safarin, ya, fi ghairi safarin. Artinya fi ghairi safarin itu Rasulullah menjamak karena beliau juga tidak bepergian. Wala khaufin, dan juga tidak ada rasa takut sama sekali. Jadi piye maksudnya? Nabi Muhammad pernah menjamak ya tanpa safar, tanpa ada uzur khauf. Biasanya nanti kalau pada masa Rasul itu ada khauf, ada wa in khiftum farijalan auruk bana itu. Nah, ini Nabi Muhammad SAW pernah menjamak tanpa beliau itu safar, tanpa beliau itu ada uzur khauf. Ayo, gimana kita itu memahami hadis ini? Dan itu nanti di dalam riwayat Muslim pun juga ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Loh Pak, kalau begitu kita ini boleh dong tanpa safar menjamak? Boleh dong kita itu menjamak tanpa ada kejadian yang khauf? Para ulama menjelaskan boleh dengan tanda kutip. Makanya saya mengatakan begini Ibu, jamak qasar atau jamak qasar itu ilat hukumnya, sebabnya itu tidak hanya pada posisi kita safar, tapi ada ilat hukum yang kedua yang harus betul-betul kita perhatikan, namanya masyaqqah. Ilatnya ilat masyaqqah. Saya pergi dari Dinoyo ke alun-alun. Itu cuma berapa kilo? Tidak sampai 5 kilo. Mungkin kalau kita hitung mungkin 3 kiloan ya. 3 kilo. Kurang lebih 3 kilo lebih lah. Pada dasarnya kalau mengikuti madhab-madhab yang ada, tentu kilometernya kan harus tertentu. Tapi pas ketika saya dari Dinoyo ke alun-alun, macet total, mobil gak bisa gerak maju, juga gak bisa gerak mundur, sementara waktu berjalan. Loh, apakah semacam ini ilatnya safar? Enggak, ilatnya berarti masyaqqah. Masyaqqah itu berarti tingkat kesulitan. Nah, memang betul-betul ada sesuatu yang urgen untuk tidak bisa kita tinggalkan, tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Tingkat kesulitan. Jadi kita ini jangan hanya memakai ilat safarnya saja. Saya contohkan begini, kita diskusi sedikit ya. Kalau jenengan itu pergi ke Jakarta pakai pesawat terbang jet, berapa kira-kira? 1 jam ada? Tidak ada.
Capek enggak? Jenengan orang melok nyetir kok. Jenengan tinggal di dalam aja duduk. Itu yang dipakai ilat safarnya ataukah ilat masyakohnya? Kenapa mesti pakai ilat masyakoh? Kalau ilat masyakoh itu berarti tingkat kesulitan. Mungkin kayak seperti saya kan biasanya kalau ngisi kajian ke Kasembon gitu ya. Ngisi kajian ke Kasembon saya berangkat ngajinya 1:30. Saya berangkat itu jam 11. 1:30 sudah harus sampai sana untuk ngaji. Sementara nanti setelah maghrib saya harus ngaji di Grebek. Selesai ngajinya jam 3. Nah di situ yang kita ambil ada ilat safar sekaligus ilat masyakoh. Ya, karena saya masyakohnya sepedaan dari sana ada tingkat kesulitan dan nanti maghrib harus di Grebek untuk mengejar waktu kembali. Itu mungkin diantara tanda. Makanya nanti kita akan bahas Nabi Muhammad itu berapa sih jaraknya ketika melakukan jamak dan qashar itu berapa? Apa harus 90 kilo? Apakah Rasulullah pernah melakukan di bawah 10 kilo? Nah, jadi memang Rasul pernah melakukan jamak tapi tidak safar di Madinah dan tidak ada unsur khauf. Tapi itu sekali lagi yang kita ambil ilatnya masyaqqah, tingkat kesulitan. Maka saya ditanya sama pengantin, umpamanya jenengan ditanya sama pengantin. Pengantin putri ini di make up, ya namanya masih mengikuti tradisi ya. Masih di make up, dia dipacai sebelum duhur. Ya apa? Setelah duhur lah, dipacai jam 1. Dan otomatis kemudian waktu asar dia melepas sanggul dan lain-lain, atau mungkin katakanlah dia pakai jilbab lah, pakai tapi menor seperti itu. Ya, kira-kira sholat asarnya bisa atau tidak? Sementara untuk menahan kentut supaya tidak kentut dari setelah duhur sampai asar itu tingkat kesulitannya kayak apa? Ya. Sementara kemudian kita itu kalau membongkar pacaan untuk make upnya sendiri lama. Ya, berarti kalau semacam ini pakai riwayat yang ini dengan ilat yang apa? Masyaqqah. Akhirnya dia bisa melakukan jamak takdim. Ya, melakukan jamak takdim. Dan nanti asarnya sudah enggak. Dan nanti maghribnya dia enggak sholat. Nanti di jamak takhir. Maghrib itu tamu lagi banyak-banyaknya. Dan dia tidak mungkin. Dan itu kan dia lakukan cuma seumur hidup 1 kali. Bukan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau memang semacam itu secara fikih boleh menggunakan hadis ini. Tapi tidak boleh sebagai kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan itu namanya meremehkan sholat. Karena memang ada kalimat oleh Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha. As-sholatu ala waqtiha. Tepat waktu sholat itu. Nggih terpahami nggih ya. Jadi jangan pakai alibi hadis ini loh, kan Nabi pernah jamak tanpa ada apa-apa. Nah, itu maksudnya harus ada ilat masyaqqah. Apalagi contohnya? Selain jenengan munggah kuade ngomong. Kita nikahnya sekali Ustaz, tapi anak kita tapi ibunya kan enggak melok dipacai toh. Masa ibunya ikut dipacain 10 juta. Masa dipacai 10 juta kan enggak tahu, ibunya kan enggak perlu macak toh. Enggak apa-apa pakai sama apa tadi kalau yang ibunya ya. Sama dikai dalil ini kok malah tambah jaluk sing aneh-aneh tuh. Oh ibu mantu ping 5 masuk ping 5 ngono meneh gitu. Nah, itu. Pak mahal Pak 10 juta loh Pak. Ya, kalau ibunya sudah usah yang menor-menor lah. Sudah punya suami aja.
Kok gak yakin? Sudah ada yang punya saja. Nah, jadi saya ulang lagi. Kalau jamak qasar atau jamak qasar itu pakai dua ilat. Ilat safar sama ilat masyaqqah. Memang di sini ini kalau ditanya Ibnu Abbas itu ditanya, walima fa'ala dzalik, kenapa Nabi Muhammad melakukan semacam itu? Nabi Muhammad mengatakan alla yukhrija ahadan min ummatihi, supaya tidak memberikan kesulitan kepada umatnya. Ini namanya rukhsah, tapi bukan jadi kebiasaan. Akhirnya nanti juga ada istilah jamak suri. Ada jamak suri, bukan berarti jenengan jamak ambil surian begitu, bukan. Apa jamak suri? Pernah dengar jamak suri? Oh, belum pernah. Kayak seperti biasanya yang melakukan jamak suri itu orang-orang yang istihadah. Orang yang istihadah, apa Bu istihadah? Bukan, kalau itu nifas. Beda antara haid, antara nifas, antara istihadah itu beda. Kalau untuk yang nifas gak boleh sholat, kalau untuk haid tidak boleh sholat, tapi kalau istihadah tetap sholat. Ya beda, itu darah penyakit saja itu loh. Dan jenengan yang jauh lebih paham tentang waktu-waktunya. Istiqomahnya jenengan berapa? Kalau jenengan istiqomahnya itu 1 minggu setiap bulan, kok ternyata ada satu waktu jenengan sampai 20 hari gak mari-mari. Lah itu perlu diperiksakan setelah 1 minggunya itu kenapa? Mungkin dia itu bukan darah haid tapi darah penyakit atau istihadah. Lah kalau istihadah masih tetap boleh sholat. Maka kemudian para ulama ada yang memberikan solusi, mengatakan melakukan dengan jamak surinya itu. Tapi ini bukan jamak. Sholat duhurnya dimepetkan dengan asar, sholat maghribnya dimepetkan dengan isya. Itu dan ada ulama yang memang menyuruh setiap mau mandi setiap mau sholat dibersihkan dan mandi dulu. Tapi dia bukan darah haid, tapi darah istihadah. Nah, kalau yang ini ilatnya safar dan ilat masyaqqah, yaitu tingkat kesulitan yang kita contohkan wanita yang di atas kuade tadi itu pakai yang masyaqqah. Ya, jadi begitu. Kalau untuk orang istihadah boleh tidak dijamak? Ya, tapi namanya itu bukan jamak asli, makanya disebut dengan jamak suri. Ya, tapi jenengan biasanya lah sing biasa mepet-mepet ya malah. Gak usah ngenteni jamak suri, gak usah ngenteni istihadah. Enggak ya, jenengan enggak kan? Insyaallah. Saya yakin ini jamaah di sini orangnya tertib-tertib kok. Makanya belajar tauhid biar kenceng. Biar kenceng. Saya undang jenengan kalau Sabtu pertama ya. Sabtu pertama di Mukminun 2, deket tinggal belok ke sana. Kita ngaji tauhid. Ngaji. Banyak ibu-ibunya banyak kok juga. Ya, kemarin baru pertemuan pertama kemarin, baru perdana kemarin. Ngaji tauhid namanya kitab Fathul Majid. Khusus masalah tauhid. Jadi nanti kita ngajinya kenceng begitu nanti. Kemarin minta gimana? Kenceng apa kurang kenceng? Kurang kenceng ya wis tak kenceng gimana ini. Tauhid supaya kita bisa masalah tauhid ya. Sabtu pertama jam 8:30 seperti ini. Ya. Kita lanjut. Nah, berarti sholat jamak itu adalah syar'i karena Rasulullah melakukan. Jadi sholat jamak itu bukan sesuatu yang sifatnya bid'ah, bukan, tapi memang sholat jamak itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala
qabla antazigha asy-syamsu akharat dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat asy-syamsu qabla yartahila shalat dhuhra thumma raqiba. Ini dalilnya jamak takhir dan dalilnya jamak takdim. Kalau Rasulullah itu pergi sebelum tergelincirnya matahari, maka Rasulullah itu sholat duhurnya ditaruh di asar, namanya jamak takhir. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu duhurnya itu sudah masuk, ya sudah masuk waktu zaghat asyam, sudah jadi masuk duhur, maka beliau sholat duhur dulu sama asar, kemudian naik kendaraan. Berarti jamak takdim. Jamak takhir maupun jamak takdim itu syar'i. Jenengan tidak perlu ragu-ragu. Jenengan mau pergi ke Bali umpamanya, berangkatnya itu jam 1. Estimasinya jenengan menuju ke sana itu ada sesuatu keperluan yang syar'i, ya, maka jenengan nggak usah ragu-ragu untuk menjamak takdim dulu asarnya di rumah. Nggak apa-apa, ini buktinya Rasulullah itu menjamak takdim di rumah supaya nanti di perjalanan tidak keruwetan untuk bingung golek masjid dan sebagainya dan sebagainya. Tapi andai kata umpama jikalau misalnya jenengan tidak menjamak, ya tidak masalah. Itu tidak ada. Kalau saya mengatakan begini, di karo Gusti Allah dikai keringanan kok angel men. Kita itu dikasih sama Allah keringanan kok gak gelem jupuk. Iya. Lah jenengan dikai keringanan wong iku bala-bali diskon kok bala-bali jupuk-jupuk. Ya, nang mall diskonnya 70%. Oh, masya Allah. Sekarang ini Gusti Allah lagi ngerusak kita, ngasih diskon sama kita, kenapa tidak kita ambil? Maka kita itu di dalam masalah ini yo ojo angel-angel untuk melakukan jamak qashar, tapi jangan terlalu bermudah-mudah di dalam masalah jamak qashar. Gitu loh. Nanti akan kita bahas jaraknya ya. Jaraknya clear ya, terpahami nggih? Jadi ilat safar, ilat masyaqah, jamak qashar itu adalah syar'i dilakukan oleh Rasulullah, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jenengan sering jamak enggak? Kalau pergi jenengan sering jamak. Oh iya, berapa kilo jenengan jamak? Oh, luar kota mesti. Oh, ya, wis, nggih. Ini sekarang saya tanya, biasanya yang saya dengar kalau belum keluar nggak boleh dulu di rumah gitu. Jadi keluar dari rumah dulu, cari masjid di luar dulu. Kata siapa itu? Jadi itu saya dengar. Hanya Ustaz. Kalau di dalam riwayat muttafaq alaih ini Rasulullah sebelum berangkat, coba perhatikan, qabla ayyartahila shalla adh-dhuhra tsumma raqiba. Itu ada di Madinah. Sehingga saya termasuk memakai pendapat ya tidak perlu harus keluar dulu ketika mau berangkat, termasuk nanti kita mau kita mau berangkat ada sholat sunnah namanya sholat safar kemarin itu. Nggih. Itu kalau saya pakai pendapat sebelum keluar dari rumah boleh menjamak takdim kemudian baru keluar. Nggih. Boleh dijamak tapi tidak diposor ya, karena kita kan belum jadi musafir, jadi misalnya turun dan asal tempat-tempat seperti itu. Iya, memang kalau sebelum jenengan pergi jangan dikosor, itu loh. Tapi untuk melakukannya sebelum keluar dari rumah boleh. Jenengan jamak takdim, jenengan mau pergi luar kota. Sebelum jenengan berangkat, estimasi nanti asar, saya nanti asar di perjalanan begini. Maka jenengan sebelum berangkat, asarnya itu ditaruh di rumah tuh. Tapi 4 sama 4. Tapi kalau untuk sholat safarnya tadi 2 rakaat.
Nggih, jenengan ndak melakukan begitu atau leren metu dhisik ngono. Ndek sing gampang kok milih sing angel. Oke. Lanjut ya. Oke, ini masih di oke. Mengambil usaha mendapat nilai ya. Jadi misalnya kita tidak ngambil kan nilainya misalnya 1, kalau ambil usaha dapat nilai 2, seperti itu ada nggak hadisnya? Tidak ada dalilnya. Itu hanya mengambil azimah dan rukhsah. Kita mengambil azimah juga ada nilai karena kita mengambil syariat. Kita ngambil rukhsah juga sama, itu juga ngambil syariat. Makanya untuk jamak qashar itu kita pahami tawasud, tengah-tengah. Tidak begitu sulit untuk melakukan jamak qashar, tapi juga jangan bermudah-mudah di dalam melakukan jamak qashar. Namanya tawasud. Kalau rombongan kita berangkat itu kan asar di perjalanan. Terus waktu maghrib itu mau pulang gitu. Kalau kita jamaknya di rumah gimana? Soalnya kan rombongan biar cepat gitu. Asar sama maghrib tidak ada ketentuan untuk dijamak. Jamaknya tuh maksudnya jamak maghrib sama isya di rumah. Maksudnya piye? Oh, asar berangkat. Terus Di perjalanan maksudnya asar sudah sholat kan? Sudah. Terus baru nyampe di di rumah diperkirakan itu maghrib gitu. diperkirakan. Terus nyampe maghrib, Maghrib saya sholatnya itu istilahnya maghrib lah. Terus akhirnya maghrib sama isya saya sholatnya di maghrib. rumah. Ilat hukumnya kenapa? Masyakohnya, tingkat kecapeannya atau bagaimana? Ya, kalau yang semacam itu saya pernah melakukan. Tapi karena memang betul-betul masyakohnya tinggi, melalui perjalanan dan sebagainya, cuapeknya luar biasa, boleh. Karena memang tidak ada dalil yang melarang itu. Dan Rasulullah Muhammad SAW pun di Madinah, pas ketika beliau itu 1 minggu di Madinah, ketika bepergian itu, beliau 1 minggu itu pernah menjamak selama 1 minggu itu. Tapi ini juga jangan dipahami loh kok penak ya seminggu jamak terus gitu ya. Tapi kalau jenengan nanti umrah atau pun haji selama 1 minggu jamak, rugi jenengan. Itu jadi boleh dengan catatan memang ada tingkat masyakohnya. Ada tingkat masyakoh. Makanya tadi sejak awal saya bilang supaya kita mengambil yang tengah-tengah, ilat masyakoh sama ilat safar itu kita gabung jadi satu. Kita gabung jadi satu. Oke? Misalnya nih dari Jakarta mau ke Malang, kan naik pesawat kemudian naik ke Surabaya. Nah, itu melewati dukur asar gitu. Misalnya saya mau jamak qashar, mereka setelah di rumah jamak qashar atau hanya di jalan aja jamak qashar? Dilihat jenengan dari Jakarta jam berapa? Estimasi saja contoh. Ya pokoknya melewati dukur. Jadi berangkatnya sebelum zuhur. Ya. Berarti kemudian nanti katakanlah sampai Surabaya itu habis maghrib. Enggak lah, kan naik pesawat. PPE pesawatnya ono mogoke. Jadi sampai Surabaya asar. Ya toh? Berarti jenengan nanti jamak takhirnya di rumah. Boleh, tidak apa-apa. Jamak kosong, sama kosong. Kalau tingkatnya konteksnya memang sudah bepergian, sudah ada lihat masyakoh, maka boleh untuk jamak kosong. Boleh. Enggak harus dua-dua itu di jalan aja. Nah, kalau maunya jenengan pengen jamak kosongnya di atas pesawat juga nggak apa-apa. Boleh. Sholat di atas kendaraan itu boleh. Ya, sholat di atas kendaraan itu boleh. Ya, boleh. Jenengan di atas pesawat itu sholat nggak apa-apa. Maka pas ketika kita pergi umrah itu kan sholatnya di atas pesawat kan? Nah, Pak, saya habis tak sholat karena konteksnya estimasinya Rasulullah menyuruh kita sholatnya tepat waktu. Sehingga ketika kita itu pengen menjamak kosornya di atas pesawat boleh, tidak apa-apa, boleh. Semua para ulama membolehkan jamak kosor di pesawat atau di kendaraan itu boleh. Nah, kalau jenengan pas ketika umroh ndak
Nggak mau jamak qashar di pesawat, mau di mana sholat? Boleh. Jadi jenengan mau dari Jakarta ke Surabaya itu kemudian jenengan jamak qasharnya di atas pesawat, boleh, tidak apa-apa. Saya di rumah, setelah di rumah baru. Tidak apa-apa, boleh. Kalau yang pernah saya tanyakan itu jamaknya itu boleh di rumah, tapi ketika kita di rumah sebagai orang yang safar itu sudah musafir sudah hilang. Jadi jamaknya tetap misalnya dua sama asar 4 seperti itu, yang mana yang betul Ustaz? Yang betul adalah tadi sudah sejak awal saya bilang ada safar, ada masyaqqah. Maksud saya ketika kita di rumah kan Betul. Hak masyaqqahnya masih ada. Masyarakat kan tidak mengkosor Ustaz. Kosor itu kan hanya untuk haknya orang musafir. Enggak juga begitu. Jadi yang namanya qashar itu pun juga haknya masyaqqah. Contoh tadi Rasulullah Muhammad SAW, ya. Jadi ada ada ilat hukum dua di sini. Ada ilat safar, ada ilat masyaqqah. Sehingga Rasulullah SAW itu pun juga pas ketika safar pun juga mengqashar, pas ketika beliau ketika beliau tidak dalam posisi safar pun juga pernah menjamak, dan juga dalam konteksnya ketika ada masyaqqah beliau mengqashar sholat. Jadi yang betul boleh kita mengqashar ketika memang ada ilat masyaqqah, tingkat masyaqqah yang tinggi di situ. Itu rukhsah. Dan tidak ada dalil yang melarang kita itu tidak boleh qashar ketika di rumah. Tidak ada satupun dalil. Ya, jadi karena memang konteksnya itu adalah sesuatu yang jamak qashar, kemudian jamak qashar. Pak, saya pengen jamak saja, ya monggo-monggo saja. Ya, maka konteksnya saya katakan tadi, safar sama masyaqqah itu dijadikan satu. Kita dari Surabaya ke Jakarta, ada tingkat masyaqqahnya tidak pakai pesawat. Kalau memang tidak ada tingkat masyaqqahnya sama sekali, ya kita melakukan jamak ketika di rumah, kan begitu. Tapi ketika memang itu masyaqqahnya ada betul, maka masyaqqah ini masuk ke qasharnya juga boleh. Gitu. Maka begini, maka posisinya al aslu fil asya'i al ibahatu malam yadullu ala tahrimihi. Jadi hukum asal dalam konteks ibahah, selama memang tidak ada dalil yang mengharamkan tentang masalah semacam itu, kembali kepada hukum asalnya tentang masalah jamak qashar dan jamak qashar. Itu yang saya yakini sampai hari ini seperti itu. Oke ya, kita lanjut sekarang. Itu surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Mungkin orang hanya berpatok kepada posisi semacam ini. Dan ini jenengan perlu gandeng di situ, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau di ayat 101 surah An-Nisa ini ilat hukumnya yang muncul berapa di sini, Bu? An-Nisa 101 di sini ilat hukumnya berapa? 2. Yang satu safar, yang kedua khiftum. Khiftum itu rasa takut. Rasa takut ini masuk bagian masyaqqah. Jadi tingkat kesulitan atau tingkat masyaqqah itu macam-macam. Mungkin karena kita seperti ini ya. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi pada posisinya memang umpamanya suatu negara itu tidak aman sama sekali. Makanya nanti ada istilah sholat khauf. Pernah jenengan melakukan sholat khauf? Tidak pernah ya? Tidak belum. Sholat khauf lah. Itu in khiftum ayyaftinakum itu juga masuk ranah masyaqqah. Masyaqqah yang tingkat kesulitan karena takut, pedih dan sebagainya. Akhirnya kemudian di situ munculnya adalah antaqsuru minas shalah, mengqashar salat. Ini diantara dalil bahwa ilat masyaqqah itu membolehkan kita untuk mengqashar salat. Terpahami gitu? Nah, jadi makanya tadi sejak awal saya bilang ada safar, ada masyaqqah. Kalau jenengan di rumah tidak ada masyaqqah sama sekali, nyapa juga. Ada orang yang bilang sama saya, rapat,
Ini rapat ini DPRD rapatnya mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Boleh enggak dijamak? Ya. Bisa kasih warna Boleh. Urgent. Saya salah. Ada istirahat Pak di sana, makan siang. Pas ketika makan siang itu boleh enggak untuk dijamak? Sementara urgen harus menetapkan RAPBN macam-macam. Boleh enggak? Kalau mengikuti riwayat Muslim sama Ahmad tadi itu, Rasulullah itu tidak ada rasa takut, juga tidak bepergian, beliau menjamak dalam rangka untuk tidak. Ada teman saya bilang, loh, enggak apa-apa model begitu, wong ini lebih demi untuk negara dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, dan tidak menjadi sebuah kebiasaan. Lek bentino jamak ya bumene, yaitu yang tidak diperkenankan. Kalau hanya sekedar sekali waktu dan karena memang itu sesuatu yang betul-betul urgen untuk membicarakan tentang negara dan sebagainya, dan harus pendapat pada hari itu harus diputuskan, dan kita paham kalau rapat ya sampai ngono sampai mik dipateni barang itu ya, seperti itu, sampai ada yang nguncalni kursi barang begitu ya. Lah kalau semacam itu, kalau memang dia betul-betul bukan menjadi sebuah kebiasaan dan memang urgen harus secepatnya hari itu untuk diwujudkan, maka ada ulama yang membolehkan dengan riwayat Muslim yang awal tadi, dengan riwayat Muslim yang awal tadi itu yang paling atas itu, dan riwayat Ahmad tadi itu ya. Tapi tidak boleh jadi kebiasaan. Tapi kalau umpamanya Pak DPR-nya bagus, wes sekalian nanti kalau setelah setiap sholat istirahat untuk sholat. Masalahnya setiap sholat mesti melebuni molor, setiap masuk molor, itu gimana posisinya? Padahal anggarannya setiap rapat mesti tunjangannya banyak. Ada teman kita yang DPRD di Batu dari partai A. Sebenarnya kalau gajinya ya cuma segitu itu. Tapi yang banyak itu amplopan yang miber-miber itu loh. Setiap kali rapat moro-moro ning meja ono duit sak kebo. Umpamanya rapat tentang masalah di Batu, umpamanya tidak boleh ada pembangunan gedung di atas 5 lantai. Akhirnya para pengusaha itu punya usulan, gimana kalau diperbolehkan membuat ini. Wes itu seperti itu rawan sudah. Nah, jenenge duit miber-miber iki akeh. Lah di situ sebenarnya yang banyak itu di situ. Nah, kalau memang konteksnya maksiat ya tidak boleh kalau saya untuk jamak qashar. Clear ya? Pak, kalau kita tetap mengambil azimah boleh enggak? Apa sih azimah itu? Ada azimah, ada rukhsah. Ya, kalau namanya azimah itu berarti melakukan syariat itu apa adanya tanpa mengambil rukhsah. Itu namanya azimah. Boleh-boleh saja, tapi sekali lagi Allah ngasih keringanan, masa tidak kita ambil. Baik. Lanjut ya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari wa yasummu itu wayutimma ya. Pakai tak ya, Bu. Oh ya benar. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari wa yutimma. Atamma yutimmu itu menyempurnakan. Ini yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan ketika safar itu tidak mengqashar tapi tetap menjamak. Jadi pas ketika kita pergi, andai kata cuman mengambil jamak saja, itu dalilnya ini. Tapi andai kata pas ketika safar kita mengambil qashar, dalilnya juga ini. Kemudian wa yuftiru wa yasum. Nabi Muhammad itu yuftir itu berbuka, tidak poso, wa yasum dan berpuasa. Ketika orang itu lagi safar, dia itu kalau mengikuti Rasulullah ya boleh berpuasa, boleh tidak. Tapi ketika tingkat masyakohnya tinggi dan malah membahayakan kesehatan, membahayakan lain-lain, maka tidak berpuasa itu lebih baik. Lanjut, pas perang Badar itu Nabi puasa atau enggak? Perang Badar, usianya Nabi usia 55 tahun.
Pasukan Nabi cuma 313 lawan 1000 lebih ya pada tanggal 17 Ramadan. Jarak antara Madinah ke Badar itu berapa? 400 berapa? Kalau dari Madinah ke Mekah saja sekitar 450 lebih kilometer. Itu cuma pakai kuda, pakai onta. Nabi Muhammad masih tetap berpuasa. Tapi kalau memang betul-betul itu kita tidak mampu dan malah memberikan mudarat, maka yang afdal tidak puasa. Clear ya? Baik, itu kalau kita safar semacam itu. Jadi kan kalau safar biasanya poso apa mokel? Puasa, masih tetap puasa. Kuat ya? Kuat. Mbok meneh di kendaraan mek turu tidur, tidur. Riwayat Muslim. Laisa alaikum junahun anta taqsuru minas salati in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. Itu An-Nisa ayat 101. Kemudian faqad aminan nasu faqala ajibtu mimma ajibta minhu fasaltu Rasulullah SAW. Ini kan intinya 101 surah An-Nisa itu berkenaan dengan in khiftum juga, karena ada rasa takut, tidak aman. Lapas ketika aman, apakah masih tetap boleh? Gitu loh maksudnya pertanyaannya daripada sahabat Umar bin Khattab itu. Maka di situ ada kalimat, ya, faqad aminan nas, manusia itu sudah aman. Lah sekarang ini sudah aman, kira-kira ayat ini masih berlaku atau tidak? Posisinya seperti itu kan? Ini pertanyaan kritis daripada Umar bin Khattab. Ya, faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Jadi Umar bin Khattab mengatakan saya itu juga heran dengan seperti yang kau heran tentang masalah itu. Wong sekarang sudah aman kok. Kira-kira qasar masih boleh enggak? Maka akhirnya kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jawabannya Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu sedekahnya Allah itu. Terima saja sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti meskipun dalam posisi aman, ketika kita safar itu boleh. Pak, berarti kalau begitu safar tanpa ada ilat masyaqqah, boleh kita qasar? Boleh. Boleh. Ketika kita memang safar loh ya, tanpa ada ilat masyaqqah. Di sini ilat masyaqqahnya apa? Di sini 101 ayat An-Nisa ada tidak aman, takut dan sebagainya. Itu diantara bagian daripada ilat masyaqqah. Tapi pas ketika aman, apakah masih boleh untuk melakukan qasar? Itu kata Nabi apa? Shadaqatun. Sedekah. Siapa yang bersedekah? Allah yang bersedekah sama kita. Maka Rasulullah mengatakan, faqbalu shadaqatahu. Terima sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, masa sih jenengan kesama Allah dikasih sedekah nggak mau terima? Ada yang sama sekali tidak mau menerima tentang masalah jamak qasar seperti ini. Wong aku iso sholat tepat waktunya, apa kok jamak qasar barang. Nah itu makanya kita ambil tawasudnya, ya tidak ekstrim terlalu berani untuk jamak qasar, tapi juga kita jangan menolak daripada sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra bil Madinah arba'an wa shalla al-asra bi Dzul Khulaifah rak'ataini. Dzul Khulaifah jenengan tahu tak Dzul Khulaifah? Ya, kalau jenengan mau pakai ihram ya, Bir Ali. Biasanya kalau orang Indonesia niat ihramnya di sana. Kalau saya dulu umrah di situ. Lah di situ Rasulullah melakukan sholat duhur di Madinah 4 rakaat. Begitu beliau nyampe di mana? Di Dzul Khulaifah atau Bir Ali, beliau melakukannya 2 rakaat. Boleh. Itu berarti beliau mengqasar sekaligus juga tidak mengqasar. Kalau sholatnya itu tetap posisi 4 tidak diqasar, berarti dia mengambil azimahnya. Kalau beliau ngambilnya 2 berarti beliau mengambil rukhsahnya. Gitu loh Bu maksudnya itu.
Nah, berarti jamak boleh, qasar boleh, atau jamak qasar juga boleh. Tergantung daripada ilatnya yang menyertai di situ. Wes, kita lanjut. Oh, ini apa Bu? Kalau kita dalam perjalanan ya naik kapal laut itu kan berhari-hari. Terus di situ ada sholat jamaah, sholatnya seperti biasa. Kita ambilnya jamaahnya apa sholat sendiri jamaah? Terserah jenengan. Terserah jenengan. Masing-masing juga punya fadilah. Masing-masing punya fadilah. Jenengan jamaah itu juga punya fadilah. Jenengan jamaah qasar pun juga ada fadilah mengikuti ini. Tapi kalau Anda jenengan mau setiap waktu di situ ada jamaah, jenengan mau jamaah, monggo saja, tidak ada kesulitan kan? Boleh. Itu namanya takhir. Jamaah kosongnya berjamaah kan juga bisa. Boleh. Boleh. Tapi biasanya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sulit itu mereka ndak mau. Wong ora ono lapo-lapo kok ate dikosor barang. Mesti jawabannya begitu. Nggih, ya. Wes, coba jarak dari Madinah ke Dzulhulaifah kira-kira 6 mil orang Arab. Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-dhuhra bil Madinati arba'an wa sallaitu ma'ahu al-asra bi Dzulhulaifah rukataini. Jarak dari Madinah ke Bir Ali kurang lebih 6 mil. 1 mil Arab itu sama dengan 1,8 atau 2,0 kilometer. 1 milnya berapa? 1 mil itu berarti 2,0 kilometer. 1 farsah itu 3 mil. Berarti kalau 3 mil kurang lebih 6. 1 farsah 3 mil. Kalau 3 farsah berarti 9. Coba jenengan amati yang bawah. Dari Yahya bin Yazid, dari Yahya bin Majid al-Hunani, qala sa'altu Anas ibn Malik an qasri shalah. Jadi saya bertanya kepada Anas bin Malik dari qasornya Rasulullah Muhammad SAW. Anas bin Malik mengatakan kana Rasulullah SAW idza kharaja masirata thalathati amyalin au thalathati farasiqa. Rasulullah Muhammad SAW ini Syu'bah asyaku. Siapa yang ragu-ragu di sini? Asyu'bah. Syu'bah ketika meriwayatkan semacam ini ragu-ragu antara 3 mil atau 3 farsah. Yang terpakai adalah yang 3 farsah. Berarti Rasulullah itu pernah mengqasar sholat ketika berapa? 9 kilo. Kalau 1 kilonya, kalau 1 mil itu 2 kilo, atau kita pakai itu, gitu. Kalau 3 mil itu 1 farsah. Berarti kalau di situ disebut dengan au salatati farasikha, 3 farsah, berarti 9 kilo. Rasulullah pernah melakukan qasar 9 kilometer. Ayo, yang jenengan pakai di sini safar atau masyaqqah. Kalau jenengan memakai safar, wih, enak sekali ya. Setala ya jenengan pakai. Ini hadis riwayat Muslim ya, jenengan pakai safar atau masyaqqahnya. Kalau jenengan memakai ilat safar, masya Allah. Kalau dari sini ke rumah saya titik rodok munggah titik wis kudu apa maunya boleh kita qasar. Makanya tadi sejak awal kita tawasud, kita pakai 2, ya safar ya masyaqqah. Saya yakin, wes kita lihat sejarahnya, sirah nabawiyahnya. Pada zaman itu antropologinya Medan di Arab gimana pada zaman Nabi? Kalau zaman sekarang hot mix sudah. Lah kalau pada zaman Rasulullah batu-batuan panas, cuman memakai onta, pakai kuda,
padang pasir yang begitu luar biasa. Lek 9 kilo memakai gawe unta, tenuk pawanas, padang pasir semacam itu, berarti dipakai apanya? Ilat masakohnya. Kalau saya memahami 3 farsah ini yang saya lihat bukan safarnya, Bu. Masakohnya. Kayak tadi seperti saya katakan, saya dari Dinoyo ke alun-alun, katakanlah di situ cuma 4 kilo katanya. Tapi macet total. Ya, mobil itu saya mau keluar dari mobil ya tidak mungkin, ya, maju ya ora mungkin, mundur ya gak mungkin. Dari Dinoyo sampai ke alun-alun sampai dilakukan itu bisa sampai berjam-jam. Apalagi kalau di situ ada karnaval, umpamanya lah bingung jenengan. Ono bersih desa, jenengan akhirnya meneng tok itu. Pak, apakah saya boleh sholat di atas mobil? Boleh-boleh saja kalau memang itu dilakukan. Pak, boleh saya menjamak? Itu berarti pakai ilat masyaqqah. Dalilnya apa? Nabi Muhammad cuma 3 farsakh. Itu beliau pernah melakukan qasar. Berarti ya yang harus kita pahami sejak awal tadi itu. Ilatnya masyaqqah, tingkat kesulitan itu. Jenengan pergi dari sini, Madiopuro sini, pergi ke Arjosari. Tidak ada kendaraan sama sekali. Akhirnya jenengan harus jalan kaki. Boleh qasar. Boleh tidak qasar? Dari sini ke Arjosari jalan itu Masya Allah. Jalan kaki, kate numpak sepeda yo ora iso sepeda. Kate numpak motor duit entek. Mobil gak enek, galek tumbangan yo ora enek. Isone melaku. Kalau semacam itu saya mengatakan boleh. Oh, Nabi Muhammad pakai 3 farsah itu. Nah, jadi kesimpulannya yang saya sampaikan di sini apa? Yo ojo gampang jamak, yo ojo terlalu sulit untuk jamak. Lihat ilatnya yang benar. Pak, Rasulullah itu kan cuma 3 farsah, Pak, 9 kilo sudah melakukan qasar. Iya, itu masyaqqah namanya. Tingkat kesulitan beliau, karena saya melihatnya. Kalau ada orang yang tekstual, oh yo pena. Nggak ada masakohnya Pak itu Pak, pokoknya 9 kilo. Wah enak bener lah ini gitu. Nadi bedino qasar ya malian. Clear ya? Ini Nabi Muhammad SAW pernah di Mekah di sana selama 7 syarota. Selama 17 hari, dan selama 17 hari itu yusalli rakataini, beliau melakukan qasar. Ini menjawab pertanyaan kalau jenengan itu ada di sebuah safar, di situ ada tingkat masyaqqah, dan saya yakin selama 17 hari ini Nabi di Mekah itu juga bukan karena apa-apa kan, karena pasti ada tingkat-tingkat yang memang saya yakin Rasulullah itu tidak akan pernah meremehkan sholat. Saya yakin itu. Masa kita mau meyakini bahwa Rasulullah meremehkan sholat sampai beliau qasar sama 17 hari. Saya yakin ada alasan kenapa beliau melakukan itu. Jadi intinya semuanya itu kembali kepada alasan syar'i. Kalau tidak ada alasan syar'i, ya enggak. Itu ya Bu ya. Ini masalah jamak qasar. Selesai. Ini sabdanya Nabi untuk ahli Mekah. Ahli Mekah yang pada waktu itu memang tidak ikut safar, ya mereka tetap disuruh Rasulullah untuk melakukan, menyempurnakan sholatnya, tidak ikut mengqasar. Sekarang muncul pertanyaan begini ya. Ini anu saja. Ini sekedar bahan aja. Coba jenengan baca sedikit, kemudian kita diskusikan. Dan pertanyaan saya satu, tolong dijawab. Boleh ndak orang yang safar bermakmum kepada yang mukim? Boleh? Boleh. Ketika kemudian orangnya itu melakukan 4 rakaat, sementara jenengan melakukan 2 rakaat, itu boleh ndak?
Jenengan safar toh, ya. Terus kemudian ada komat, ada adzan, gitu ya. Terus kemudian mereka duduk, jenengan di belakang. Jamak kosor, katakanlah dia itu sholatnya duhur gitu ya. Sholatnya duhur. Kemudian jenengan itu ikut makmum. Begitu dia tahiyat awal, dia itu berdiri Allah Akbar, jenengan salam, kemudian ngadeg lagi untuk sholat asar, boleh enggak? Nggak tahu saya. Sepertinya nggak boleh lagi. Betul. Setelah selesai baru kita kosongin dengan asar. Oke. Jadi yang betul semacam itu. Kalau kita melakukan makmum, ikuti imam itu sampai selesai. Lah setelah jenengan selesai, imam itu selesai kan, jenengan ikut salam. Setelah salam baru beliau mencuman jenengan berdiri lagi 2 rakaat boleh. Atau mungkin 4 juga gak apa-apa. Kalau sebaliknya Ustaz, kita itu sering waktu safar, suami itu jamak kosong niatnya, terus dijamil orang makmuman di belakang. Terus dia sholatnya berapa rakaat? Nggak tahu, kita Kalau jenengan sholatnya kosor, dan kemudian dia itu berdiri di belakang jenengan, ya. Otomatis kan setelah salam jenengan komat lagi. Jadi kalau untuk jamak kosor itu adzan 1 kali, tapi komat 2 kali. Itu komat 2 kali. Nah, maka di sini kalau dilihat dari ini, Nabi menyuruh para penduduk Mekah tetap sholat 4 rakaat, sementara Nabi Muhammad SAW itu sholatnya 2 rakaat. Lah ini muncul pertanyaan, orang ahli Mekah itu makmum di belakang Nabi apa enggak? Apa mungkin Nabi Muhammad itu jadi makmum? nggak mungkin. Oh mungkin ya. Ada enggak keterangan? Padahal Rasulullah orang yang paling afdal. Dan tidak ada satu keterangan pun Rasulullah Muhammad SAW itu kecuali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun Abu Bakar As-Siddiq itu mengikuti gerakannya Nabi. Nah, memang tidak ada fikih para sahabat itu melakukan makmum di belakang orang yang kosor. Tidak pernah ketemu kita itu. Nah, pas umpamanya begini, dia makmum jebret, ya. Kemudian dia ini imamnya komat lagi, kemudian berdiri, tetap melanjutkan yang 4 boleh apa tidak? Dan itu pun juga tidak ada larangan. Karena pernah yang namanya Umar ibni Salamah itu pernah setelah sholat Isya beliau pulang, kemudian dia sholat sunnah di rumah dan dia itu jadi imam makmumnya. Kalau memang itu makmum di belakang orang yang melakukan sholat sunnah itu boleh. Bagaimana dengan konteksnya sama-sama wajib? Ada ulama yang membolehkan, ada yang ulama membolehkan, ada yang ulama membolehkan, ya. Begitu. Baik. Ini kesimpulannya dari pembicaraan di antara pembicaraan tadi itu. Ini yang pertama, perjalanan di dalam hal ini tidak terbatas, tidak dibatasi dengan jarak jauh. Karena tadi berapa Nabi Muhammad SAW? 9. Tapi tetap saya pengen mengingatkan kepada jenengan, yo ojo. Nah itu ya, seperti yang saya katakan tadi itu ya. Yang tawasud saja yang tengah-tengah. Selama memang safarnya itu bukan untuk maksiat. Ayo, Ustaz. Nggih. Misalnya kita sholat terlambat, Ustaz. Kemudian kan nambah 2 rakaat. Terus apakah boleh ada orang mengikuti kita masbuk lagi? Boleh ya, Ustaz? Jenengan terlambat, masbuk. Terus setelah masbuk, beliau imamnya salam, Nambah 2 rakaat. salam terus jenengan berdiri nambah 2 rakaat. Terus ada orang yang terlambat lagi nih di belakang saya. Boleh. Ini saya jadi anti. Boleh. Itu sedekahnya jenengan itu. Sedekahnya jenengan untuk orang itu. Boleh, tidak apa-apa. Baik. Cukup ya? Kita lanjut. Sekarang. Ini ternyata masih jamak qasar Bu ini. Belum yang
menguap sama bersin. Kemarin yang saya tanya ke Ustaz katanya dia masuk fikih sama. Oh iya. Saya baru diingatkan sama Bu Elok tadi. Belum selesai Ustaz. Oh iya. Makanya saya takut. Sampai lali sudah apa-apa, namanya manusia ya. Oke, di antara yang nomor 16 itu tentang tayamum. Kalau kita ini pas ketika safar, tentu kita akan ketemu dengan maskul khufain atau pas ketika kehilangan tidak menemukan air ya. Nah, ini tayamumnya. Biasanya mungkin nanti pas ketika jenengan safar itu tidak menemukan air. Atau mungkin jenengan cuma membawa aqua kecil gitu. Apakah cukup aqua sekian ini untuk berwudu pokoknya nanti itu. Dan ketika memang pas ketika safar itu ya kalau ada air seperti ini dibuat wudu kontek ya kehausan ya itu kalau diminum tidak ada air untuk berwudu maka dipilih yang mana. Nah, itu harus tahu ketika safar itu. Pas di Makkah mau jenengan kadang-kadang senengannya belonjo-belonjoan. Begitu adzan berkumandang kan ditutup semua plek sak kamar mandinya ditutup plek jenengan wis batal kate wudu nang kamar mandi ndak iso. Apa yang jenengan lakukan? Tayamum. Habis itu ditutup atau jenengan bawa aqua, apakah wudu pakai aqua itu? Nah, itu juga harus dipahami bagaimana tayamum dan bagaimana berwudu pakai air yang sedikit. Kayak pemberwudu pakai air sedikit. Asumsi sekarang jenengan itu tayamum itu sampai pergelangan tangan atau sampai siku? Ayo. Jenengan kalau tayamum sampai siku atau pergelangan tangan? Ada yang sampai siku? Atau mungkin nggak tayamum sama sekali? Kita perhatikan. Di paling bawah itu ini kan ada garis bawah yang ini tak kasih ya no. Nah ini wajahu wa kafaihi yang betul berarti sampai siku atau sampai pergelangan tangan. Pakai telapak tangan. Ya, kita runtut ya satu-satu ya. Nah, ini tayamum dalam riwayat Bukhari. Tayamum, ini kan ada seorang sahabat namanya datang, ini nama orang yang datang ini tidak disebut nama. Dia ini seorang laki-laki datang ke Umar bin Khattab. Dia ngomong, ini ajnabtu falam usib alma. Saya ini lagi junub. Junub itu apa? Ya junub. Ya dulu pernah kita bahas junub itu ya. Orang ini datang, saya lagi junub loh, tapi saya tidak kenal ketemu air. Saya tidak ketemu air. Kemudian faqala Ammar bin Yasar li Umar bin Khattab, amma tadhkuru anna kunna fi safarin. Kemudian Ammar bin Yasar itu ngomong kepada Umar bin Khattab, amma tadhkuru, apakah jenengan ingat sesungguhnya kita ini lagi dalam safar. Ana wa anta, saya dengan saya sampean itu juga lagi dalam posisi sabar. Amma anta falam tusalli wa amma ana fatamakkatu. Ammar bin Yasir itu ngiling kepada Umar bin Khattab, kita dulu pas lagi safar ya dong, dulu kamu tidak sholat sementara saya itu berguling-guling di pasir. Loh, itu akalnya para sahabat pada waktu itu belum ngerti ada tayamum, guru ngerti. Jadi pas ketika junub gak ngerti kalau tayamum kan, akhirnya mereka punya akal sendiri, guling-guling di tanah. Anggapannya yang namanya tanah itu sebagai ganti air gitu. Tapi apa? Kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, Nabi cuma mengatakan yakfika hakadha, cukup seperti ini. Fadharaban Nabi SAW bikafaihi al-ardo wa nafaqa
fihima. Jadi kalau riwayat Bukhari Muslim itu, kalau tayamum menepukkan ke tanah dulu begini. Seret. Ya, baru kemudian ditiup. Itu beliau memakai di situ dengan palian, jenengan lihat bikafaihi al ardo, berarti kedua telapak tangan beliau ditaruh di bumi. Plek. Kemudian wanafaqofihima, dua telapak tangannya ditiup. Tiup. Kemudian apa? Tsumma masaha bihima wajahu wa kafaihi. Kemudian beliau mengusap muka. Di sini muka dulu. Kalau riwayat Bukhari ini muka dulu, baru kemudian telapak tangan. Cukup itu riwayat Bukhari. Di dalam riwayat Bukhari ini tidak nyampe siku. Kita lanjut. Di dalam riwayat Muslim. Nah, di dalam riwayat Muslim ini yang disebut itu telapak tangan dulu baru wajah. Tuh, Pak, sing bener iki sing di apakah mukanya dulu ataukah tangannya dulu? Kalau di sini memakai al-jam'u, memakai sistem kompromi, maka sifatnya adalah takhir. Sifatnya takhir itu berarti pilihan. Tapi saya lebih cenderungkan riwayat Bukhari sesuai dengan urut-urutannya. Disesuai dengan urut-urutan ayat Al-Quran. Kita buka ayat Al-Qurannya di Al-Maidah ayat 6. Jadi dengan buka Al-Maidah ayat 6. Atau di dalam surah An-Nisa ya ada juga. Jadi di situ idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kita buka sedikit Al-Maidah ayat 6. Lihat ini. Ini yang ini. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Tuh. Kalau di ayat ini mendahulukan apa, Bu, tayamumnya? Wajah. Di ayat ini mendahulukan wajah. Di situ ada kalimat famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Lah kata-kata wa aydiyakum itu diterangkan oleh Rasulullah sebatas pergelangan tangan saja, bukan sampai pada sikunya. Clear? Berarti mana dulu yang didulukan? Wajahnya dulu, wajahnya dulu. Ini seperti itu. Bagaimana kalau dua tepuk dan sampai siku? Riwayatnya ada ndak? Ada riwayat Abu Dawud. Ada riwayat Abu Dawud. Setelah mengusap nepuk lagi. Ini biasanya yang dipakai oleh teman-teman Nahdlatul Ulama. Dua tepuk. Tepuk pertama pakai muka, tepuk kedua pakai tangan. Kalau di dalam riwayat Abu Dawud ini malah sampai ini. Ini coba ini. Kawe dhewe iki sajane kate nyalahne wong ya. Kalau mereka pakai dalil piye itu ya. Saya hitamkan di sini ya. Ini fadarabu bi akafihim as-sa'ida tsumma masahu wujuhahum mashatan wahidatan. Kemudian mereka itu menepukkan tangan-tangan mereka ke tanah, kemudian mengusap ke wajah mereka berapa? Mashatan wahidatan, satu kali usap. Lah kok seperti itu kemudian fadarabu bi akafihim as-sa'id meneh. Ini berarti tepukannya ke berapa? Dua.
Fadarabu as-sa'ida marratan ukhra. Berarti tepukan yang kedua. Famasahu bi aidihim kuliha ilal manakibi. Manakib itu apa? Pundak. Loh, ini yang biasanya menjadi dasar. Ini menjadi dasar. Nah, tapi kita perlu ada pemahaman. Jadi ada memang yang namanya tayamum itu ada menyebut dua. Itu Umar anin Nabi SAW pernah mengatakan dalam riwayat Abu Darqutni, at-tayamumu dorbatani dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain ila marfaqah. Ini dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Yang pas ketika bertayamum sampai siku. Di sini ada kalimat di sini, Bu. Ilal mirfaqah ini. Apa mirfaqah ini itu? Siku. Lah sekarang kita menjadi kesimpulan. Sakjane sing bener mana? Mana yang lebih kuat? Maka jumhurul para ulama lebih cenderung yang riwayat Bukhari Muslim tadi. Ini riwayat Abu Dawud dan riwayat Ad-Daruqutni. Sementara dalam posisi sanad lebih kuat punya Bukhari dan Muslim. Maka saya pribadi memberikan pendapat yang terkuat itu adalah sampai pergelangan tangan dengan satu tepukan. Tepuk dulu, coba tepuk. Jangan ditiup dulu, gak usah ditiup. Ditiupnya itu setelah tepuk. Tepuk, kemudian jenengan tiup, baru kemudian usap muka, baru pergelangan sampai langsung. Nggih. Kalau misalnya kita itu dalam fisik yang misalnya Tembok, pakai tembok gitu ya. Ya, pesawat itu kan tidak perlu tiup ya, itu mohon penjelasannya. Kira-kira setiap benda itu ada debunya apa enggak? Tapi secara fisik kan enggak. Betul. Tapi ketika kita mengatakan setiap sesuatu itu ada debunya atau tidak, maka kita pakai seperti ini saja, pakai tekstual saja. Ya, karena memang meskipun kita ada di kursi semacam ini, kalau maunya disedot pun juga masih. Nah, maka kita pakai posisi yang tekstual sini aja. Kita lakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu manafaqah, ditiup, baru kemudian kita ikuti yang riwayat Bukhari dan Muslim. Kalaupun kemudian ada saudara kita yang pakai riwayat Ad-Daruqutni atau riwayat Abu Daud, ya sudahlah. Itu. Tapi saya lebih menguatkan yang mana? Bukhari Muslim. Apalagi santai bisa. Mendiri ke tembok apa ke tempat itu? Apa? Mau ke tembok itu nggak sanggup bisa. Dia ada halangan pakai air apa enggak? Saya kemarin anak saya itu opname di 1 bulan lebih yang lalu tuh. Ya saya wudukan dia di atas tempat tidur. Wong yang luka itu cuman kakinya sebelah kanan, cuman diperban sama dokter. Yang sementara yang lain udah apa-apa bisa. Maka akhirnya saya ya wudukan sesuai dengan konteksnya. Kalau memang harus tayamum boleh. Kalau memang tembok itu tidak bisa dijangkau boleh. Nah, tapi kalau memang ada yang mewudukan sesuai dengan kapasitasnya. Kemarin saya pakai gini, pakai botol aqua, kemudian pakai waslap. Ya, jadi pas ketika air itu saya tumpahkan kan air masih ada. Yang namanya membasuh itu ketika mengkena di suatu tempat dan di tempat masih mengalir itu namanya membasuh. Tapi kalau tidak membasuh cuman seret dengan air yang kecil namanya mengusap.
Jadi kemarin saya wudukan anak saya, karena memang konteksnya susah untuk dia tayamum, juga agak jauh dari tembok, dan juga anggota tubuhnya wudu itu masih bisa disentuh air. Akhirnya saya wudukan anak saya itu, sambil ingin mempelajari anak saya bahwa tetap sholat meskipun sakit. Itu. Tapi kalau umpamanya memang dia untuk air juga tidak boleh terkena oleh dokter, dan kemudian menjangkau daripada tembok juga susah, ya maka konteksnya al-masyaqqatu tajlibut taisyira. Tingkat masyaqqah, kesulitan itu bisa menarik kemudahan. Maka la yukallifullahu nafsan illa usaha, begitu. Ya boleh, makanya kemudian yang di sekeliling dia itu selama memang bisa. Karena memang setiap benda itu mesti ada debu itu. Clear ya? Cukup berarti. Kalau maskul khufain ini kita tidak mungkin melakukan ini. Ya, kalau maskul khufain itu apa sih? Maskul khufain itu batasannya kan 3 hari. 3 hari berturut-turut tidak melepas sepatu. Kalau zaman kita sekarang ya tidak karu-karuan ampun. Kan pada zaman itu pakai khuf. Khuf itu semacam sepatu yang dari kulit itu. Karena safar, karena perang, dingin, di padang pasir, akhirnya kemudian sepatu itu tidak dilepas. 1 hari 1 malam tidak dilepas. Akhirnya kemudian dia sholatnya pakai sepatu itu. Sholat wudunya cuma diusap di atasnya saja. Kalau yang ini kita mungkin tidak lah ya, tidak melakukan itu. Ada yang pernah 1 hari 1 malam nggak lepas sepatu? Tidak ada. Tidak ada. Kita enak sekarang. Meskipun kita safar, kita tidurin yang hotel kan ya. Lepas sepatu lagi. Dingin-dingin masih ada heater, masih enak kita zaman sekarang. Kalau zaman Nabi dulu harus bercamping ria di tengah padang pasir yang demikian panas itu. Oke, cukup. Nah, jadi untuk adab safar sudah selesai, maka berarti kita masuk di materi berikutnya nanti itu ya. Tata'ub itu menguap. Kalau atos itu berarti apa namanya? Bersih. Yang lainnya itu apa, Ustaz? Apa? Yang lainnya. Sepertinya materi kita untuk adab-adab itu kok entek ya. Ada saya punya fikih kerja. Ini saya punya fikih bagus. Ini ada fikih pengobatan dan kesehatan, fikih musim hujan, fikih muamalah ahlul kitab. Kalau makanan sudah fikih adab beristirahat, terus adab bermedia sosial, terus banyak ada fikih kerja. Ini ada fikih. Hah? Sampai kok senengane sing aliran sesat-sesat. Ya, iki fikih bekerja dan berusaha. Ada fikih ikhtilaf, macam-macam saja. Saya banyak kalau mau Oke, selesai ya. Berarti bulan depan kita bahas apa? Ini Fikih menguap sama fikih anu perlu dibahas apa enggak? kayaknya itu sudah pintar, Ustaz. Oh, sudah pintar ya. Menguap sama bersih sudah pintar. Masya Allah ya wis. Apa kira-kira? Yang lain, Ustaz. Apa yang ibu kita kasih pilihan, Ustaz, dikasih pilihan. Saya tak golekno. Ini kalau hal-hal yang sifatnya tauhid, pernah membahas tentang masalah ain ya, Nah, itu aja, Ustaz. Sip itu, Ustaz. atau jangan percaya dengan orang pinter. Ain itu, Ustaz. Saya tak golekani ain. Saya dulu pernah membahas tentang masalah ain di Permata Jingga. Nah ini loh, ini pernah kita bahas dulu tentang masalah ain. Ternyata ain. Apa ain itu? Ya, monggo silakan. Nanti Bu ini bisa WA nanti apa kira-kira. Oh, iya. Insya Allah, ya.
Nah, berarti yang menguap gak usah ya. Udah pintar. Yes, pokoknya ditutupi ngono ya. Ambil bersin-bersin ya wis. Berarti kita minggu depan bulan depan membahas tentang ain. Ain itu apa? Terus kemudian kira-kira nanti untuk menghindari ain itu apa? Dan ternyata memang antara ain dengan hasad itu ada sesuatu hubungan, tapi parah nanti yang namanya ain itu. Termasuk nanti juga kalau di penyakit ain ini nanti ada orang-orang yang suka masang foto-foto di media sosial barang itu nanti juga gandengannya dengan fikih media sosial. Saya kira cukup Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi mulai 8:30 kurang 5 menit, tidak apa-apa ya. Iya. Bu Eni tadi izin ternyata datang. Oh, sudah selesai. Beliau ini kalau nggak datang mesti izin, Bu. Kalau ibu-ibu yang lain kalau udah datang izin apa enggak ya? Ada jamaah saya juga yang pengurus di majelis pengurus di Ahmad Yani juga begitu, kalau nggak datang mesti izin, padahal saya tidak mengharuskan izin. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.